Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Mendagri yang saya hormati. Ada sahabat saya, ini gubernur juga, tapi jadi gubernurnya langsung oleh presiden yang menurutnya Gubernur Lemhanas. Kemudian ada Pak Sekjen Kementerian Perhubungan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Kemudian Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Ini Gubernur Senior yang ke-17 Provinsi Jawa Barat, Kang Bey. Direktur Keuangan Pertamina. Ada sahabat saya lagi ngetren, Kang Ono Surono, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Dan semua hadirin para bupati, dan ada juga tuh anggota DPR RI dari Dapil, Kuningan, Pangandaran, Banjar, Ciamis, Kang Rahmat Ardian. Terima kasih para bupati. Yang pertama, kalau melihat data yang disampaikan tadi, bahwa ketika menyampaikan pertumbuhan ekonomi, ternyata pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan angka yang relatif tinggi. Itu bukan di basis industri dan basis perkotaan, tetapi di basis pertanian. Misalnya bicara Kuningan, bicara Majalengka, pertumbuhannya agak tinggi karena memang sektor produksi pertanian pada tahun ini relatif stabil. Pertama, tidak mengalami kemarau panjang. Yang kedua, ada stimulus dari pemerintah relatif baik terhadap bidang pertanian, dari mulai pupuk, obat-obatan, irigasi, dan sejenisnya, sehingga musim ini memiliki implikasi pada produktivitas publik. Tetapi pada area perkotaan mengalami penurunan atau belum mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Artinya bahwa sektor ekonomi pada ekonomi perkotaan yang memiliki basic fiskal, perdagangan, dan jasa relatif belum berjalan secara efektif. Itu catatan pertama. Nah, kemudian yang kedua, fokus perhatian kita hari ini pada rebana. Dengan asumsi rebana bisa mengalami lonjakan investasi. Tetapi dari total investasi yang masuk ke Jawa Barat pada triwulan 1 dengan nilai total 68 triliun dengan daya serap tenaga kerja 91,082 ribu, itu masuknya baru di Kabupaten Cirebon 878,31 miliar, Kota Cirebon 252,46 miliar, Majalengka 699,57 miliar, Kuningan 67,54 miliar, Indramayu 362,33 miliar, Subang 2,39 triliun, dan masih besar masih di wilayah Kabupaten Bekasi 21,4 triliun, Karawang 15,3 triliun, Kota Bekasi 3,5 triliun, Purwakarta 4,07 triliun. Artinya bahwa belum secara signifikan melahirkan investasi yang cukup baik. Apa sih menjadi problem? Problem utama adalah yang pertama, konektivitas infrastrukturnya belum terbangun dengan baik. Patimban progresnya belum sesuai dengan harapan. Yang kedua adalah sarana dan prasarana, misalnya ketersediaan listrik, jaringan air bersih. Sehingga saya arahkan hari ini, apa sih yang menjadi problem di bawah industri? Misalnya setiap hari kita bicara tentang larangan pengambilan sumur bawah tanah, tiap hari ngomong itu. Tetapi industri tidak punya solusi selain sumber air bawah tanah. Sehingga satu sisi aturannya melarang, tapi satu sisi kalau dilarang mati. Akhirnya bayar pajak tidak, akhirnya dikutipin sama pihak lain yang datang tiap bulan, nanti saya laporin loh, saya laporin, bayarnya tiap bulan. Apa sih yang harus dibangun dalam brand image kita hari ini? Brand image kita hari ini adalah perencanaan pembangunan pertama harus diarahkan pada terpenuhinya seluruh kebutuhan kawasan industri, mulai dari jaringan listrik, jaringan gas, dan jaringan air bersih. Itu harus menjadi pokok utama yang pertama. Yang kedua adalah problematika apa? Progres di bidang industri yang menjadi hambatan hari ini adalah tanah. Apa dari problem tanah? Problem tanah adalah bahwa ketika industri tumbuh, itu jujur aja, rata-rata tanahnya sudah di DP.
Karena rata-rata sudah di DP tanahnya, ketika nanti berhadapan dengan pembeli kawasan, maka yang berhadapan bukan warga, tapi beberapa korporasi lokal yang sudah menguasai sebagian dari tanah itu dan dia sudah DP rata-rata 10%. Sehingga negosiasi harga menjadi mengalami kenaikan lipatan. Bisa jadi lipatannya itu bisa berubah dari 150.000 berubah menjadi 1,5 juta. Nah, sehingga posisi saya, karena saya pernah jadi bupati pada sebuah kawasan industri, ngerti betul cara menyelesaikan begini. Sehingga saya menjadi naik turun posisi gubernurnya. Naik turun bagaimana? Satu sisi saya mendorong regulasi, membawa Bupati Subang pergi ke Kementerian PU agar exit tol keluar dalam waktu 5 menit. Membawa beberapa bupati untuk bertemu dengan investor. Tetapi di sisi lain saya harus mengerjakan teknis. Yang mungkin ini bisa jadi gubernur konten. Kenapa? Karena saya harus mengerjakan teknis. Mengerjakan teknis apa? Dipastikan bahwa aparatur desanya itu menjadi bagian dari investasi, bukan menjadi bagian yang menghambat investasi dengan berbagai renegosiasi urusan tanah, urusan sarana prasarana dan sejenisnya. Itu yang pertama. Dipastikan wilayah tersebut tidak mendapat gangguan dari tokoh, dari kelompok masyarakat, dari organisasi masyarakat yang seringkali memperlihatkan sikap-sikap premanisme, kan gitu. Ini juga harus direnegosiasi karena ini hambatan psikologi. Kemudian yang berikutnya adalah dipastikan juga bahwa setelah industri ini terbangun, masyarakat di sekitar itu harus menjadi pekerja. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena di sini ada dua variabel yang harus disikapi oleh seorang gubernur dan bupati. Variabel pertama adalah masyarakat yang terbebaskan tanahnya mengalami lonjakan kemampuan ekonomi. Orang Sunda, apalagi orang Subang, orang Indramayu, orang Cirebon, orang Majalengka, orang Kuningan punya karakter asal tekor, yang penting sohor. Rata-rata uang pembebasan tanah tidak berubah menjadi investasi, tapi berubah menjadi rumah baru, berubah menjadi mobil baru, dan bisa jadi berubah menjadi istri baru. Ini problem. Nah, kemudian secara bertahap mereka dalam waktu tidak terlalu lama uangnya dibagi ke anak-anaknya konsumtif lagi. Kemudian setelah itu anak-anaknya tidak bekerja pada industri itu, kemudian dia tanahnya makin mengecil, makin menyempit, rumah yang kecil pun di depannya masuk tukang nasi goreng dari Tegal, kemudian dari Kebumen, kemudian dari Lamongan, sewa di halaman rumahnya. Tidak terlalu lama orang Lamongan itu berhasil membeli rumah di mana halamannya dia gunakan untuk berjualan. Frame ini harus segera dibuat dalam rumusan yang teknis oleh para bupati, para kepala desa untuk membuat kontrol terhadap masyarakat yang mendapat kelipatan uang dari pendapatan pembebasan tanah agar berubah menjadi investasi. Mereka harus diajarkan bagaimana menyimpan uang di mana, membeli apa, sehingga dalam setiap tahun mengalami kelipatan-kelipatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan sumber daya. Saya punya analisis. Kalau industrinya garment yang sekolahnya rata-rata SMP, pasti masyarakat lokal mendominasi menjadi pekerja. Orang Jawa Barat mendominasi menjadi pegawai. Tapi kalau industrinya sudah industri elektronik, mekanik, yang bersifat digitalisasi, maka pekerja setempatnya itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Saya punya riset tentang itu. Kalau masuk ke kawasan industri misalnya di Jababeka, kemudian di Purwakarta, di Kerawang, itu kalau sore hari jam 5 motor keluar ribuan, itu nomornya A, B, G. Nah, berarti bahwa lulusan-lulusan terampil yang mereka memiliki kejuruan di sekolah di Jawa Barat relatif masih kalah dibanding di tempat lain. Untuk itu apa sih strategi yang harus segera disiapkan oleh pemerintah provinsi dalam mendorong pertumbuhan di kawasan Rebana dan sekitarnya adalah pengembangan kerangka pendidikan
yang terencana dalam 10 tahun ke depan. Keterencanaannya itu harus dipastikan terintegrasi dengan pendidikan berkarakter yang memiliki ruang lingkup dunia usaha. Nih. Nah, maka kurikulumnya harus dimodifikasi dengan dua. Satu, kurikulum pendidikan berbasis disiplin dan mencoba memisahkan anak dari ruang lingkup keluarganya sejak kelas 1 SMK. Yang kedua adalah pendidikan yang berbasis kompetensi, di mana ruang kelas harus mengajarkan apa yang ada dalam dunia industri, sehingga tidak terjadi sebuah problem di mana lulusan SMK jurusan otomotif kemudian setelah lulus dia kursus lagi bengkel padahal dia sekolah 3 tahun. Nah, dalam konsepsi itu saya hari ini lagi tren tentang pendidikan barak militer. Saya itu sebenarnya punya pengalaman strategi. Kalau hari ini saya mendidik anak-anak yang secara kebetulan lagi mengalami problem sebagai budak baong, kalau tidak boleh anak nakal dipakai sebagai terminologi, ya budak bangor. Saya punya tesis itu. Apa tesis yang saya lakukan? Saya dulu pernah punya keprihatinan terhadap wilayah-wilayah daerah industri. Itu masyarakat setempatnya hanya menjadi tenaga produksi. Kemudian saya berpikir waktu itu, kapan masyarakat di sini yang di sekitar industri itu tumbuh menjadi manajer? Tidak akan pernah tercapai manakala negara tidak mengintervensi. Maka waktu itu saya membuat yang disebut dengan program sekolah manajer, yang direkrut anak-anak office boy, anak-anak security, anak-anak masyarakat di sekitar industri. Kemudian mereka dimasukin dalam lembaga pendidikan, waktu itu adalah Indorama Teknologi, kemudian Indorama Engineering. Kemudian mereka itu di camp dengan pola pendidikan militer, dari mulai bangun sampai tidur diawasi, bagaimana dia cara pakai sepatu, bagaimana cara nyemir sepatu, bagaimana cara nyetrika baju, bagaimana cara ngelipet dasi, bagaimana cara nyuci rambut, cara jalan, dia bangun jam berapa, harus tidur jam berapa. Apa yang terjadi setelah itu? Pendidikan 3 tahun mampu melahirkan orang-orang yang memiliki kualifikasi, dan mereka hari ini sudah tersebar menjadi manajer-manajer di berbagai perusahaan di dalam dan di luar negeri. Dan kemudian antri orang. Tetapi program itu berhenti setelah saya berhenti menjadi bupati. Nah, apa sih sebenarnya harus dilakukan di kawasan ini? Misalnya kita jujur, Majalengka menjadi problemnya apa sih? Jumlah kasus trafficking di Majalengka relatif tinggi. Maka terakhir ada yang kasus di Afrika Selatan dengan ancaman hukuman mati. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan pada saat ini? Yang harus dilakukan saat ini adalah selain tadi bicara mekanikal lah, itu urusan gubernur gampang. Sekarang perizinan segala macam. Nah, perizinan problemnya apa sih Pak Mendagri? Problem perizinan tuh begini. Saya kemarin itu kedatangan malam-malam jam 11 malam pengusaha dari Indramayu. Dia bercerita sudah 2 tahun pabriknya belum bisa produksi, padahal bisa nyerap tenaga kerja 8.000. Problemnya apa? UKL UPL-nya. Kemudian izin lingkungannya. Kemudian problemnya lagi apa? Antrian pembahasan, Pak. Ada keraguan yang dimiliki oleh para kepala OPD. Misalnya perusahaan ini maka Dinas Lingkungan di provinsi itu terjadwalkan tanggal sekian, di datanya sudah muncul. Ketika di datanya sudah muncul tanggal sekian, dia nggak berani untuk mengambil langkah menurunkan, diperpendek. Kenapa? Takut menjadi kecurigaan kong kali kong. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua adalah problemnya adalah di konsultan. Jadi konsultan yang hari ini menjadi mitra dari perusahaan harus seperti lelang pekerjaan. Diumumkan secara terbuka. Ini nama konsultannya, ini tarifnya sekian. Nama konsultannya ini tarifnya sekian. Konsultannya tarifnya sekian. Ini harus dilakukan keterbukaan seperti pemerintah melakukan lelang pekerjaan. Apa istilahnya, istilah lelang? Ada tuh istilahnya. E-katalog. Nah, e-katalog. Itu harus dibuka seperti ini. Nah, seluruh konsepsi ini harus dilakukan dengan cepat, dan hari ini kita sudah mengorkestrasi. Kemarin saya sudah kumpulin dalam waktu cepat, dan saya seringkali memberikan garansi maju terus, bangun, jalankan, maju terus, bangun, jalankan. Setelah apa? Setelah saya melihat resiko lingkungan. Ya,
Kalau pabrik sepatu saya tahu loh resiko lingkungannya cuman ini. Ngapain takut gitu loh? Ngapain persoalan lingkungan itu menjadi beban utama? Kecuali ini adalah pabrik tekstil, kecuali ini adalah pabrik pengolahan kimia. Saya bilang seburuk-buruknya limbah lingkungan dari pabrik sepatu, saya sudah tahu itu cuman kulit. Nah, yang seperti ini kan harus ada dispensasi atau diskresi. Industri pembahasan aspek lingkungan pada kalangan industri harusnya dibikin spesifikasi mana yang beresiko, mana yang tidak beresiko. Yang tidak beresiko itu dilakukan lebih cepat, kemudian layanannya lebih tinggi. Kenapa? Karena industri yang tidak beresiko itu justru serapan tenaga kerjanya sangat tinggi. Ini yang harus menjadi perhatian utama. Kemudian yang berikutnya adalah ini kerangka pemahaman. Ini terakhir saya segini aja. Kerangka pemahaman apa? Bicara kawasan industri di otak kita itu selalu adalah kawasan hamparan pabrik, itu salah. Saya sudah menstimulus sekarang ke Perkim. Stimulusnya gimana? Anda kalau ngomong kawasan industri pembebasan lahan, jangan dipikir sawah di situ digusur semua. Jangan dipikir kawasan hutan di situ digusur semua. Jangan dipikir kolam di situ itu habis semua. Tidak. Di kawasan itu perlu ruang. Harus ada ruang sawah terbuka hijaunya, ada ruang hutannya, ada ruang areal pesawahannya. Dalam sebuah kawasan industri modern, kawasan itu bisa berubah menjadi kawasan pariwisata. Aspek-aspek bersifat lokal wisdom di situ, kawasan kolamnya, hutannya, kemudian areal pesawahannya, itu kan bisa terintegrasi dengan baik dan itu terkelola dengan baik sehingga para petaninya bisa tetap bertani, yang pengelola kolam harus tetap bisa mengelola kolam, dan semuanya bisa dibicarakan menjadi industri yang memiliki spirit silih asa, silih asi, silih asu. Nah, kemudian berikutnya apa problem industri? Problem industri adalah tumbuh industri tapi pemukimannya masuk ke kawasan penduduk. Ketika problem industri masuk ke kawasan penduduk, maka ini inefisiensi lagi. Pertama, di kawasan penduduk terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kemudian setelah itu dari kawasan penduduk menuju kawasan industri harus pakai motor, pakai mobil, menimbulkan problem kemacetan. Sehingga di kawasan industri ke depan itu, kawasan pemukiman harus dibuat vertikal dan itu dilakukan di kawasan industri. Dan kalau itu terjadi, maka karyawan, berbagai aktivitas publik termasuk demonstrasi, itu tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar, tidak akan menimbulkan kemacetan dan problem lingkungan. Kenapa? Dia tersentral pada sebuah kawasan. Bila perlu layanan dinas tenaga kerja yang selalu menjadi objek demonstrasi itu berada di kawasan. Jadi saya ingatkan nanti misalnya Bupati Subang, kantor dinas tenaga kerjanya jangan di Pemda. Kalau kantor dinas tenaga kerjanya di Pemda adalah mobilisasi demonstrasi ketika ada ketidakpuasan, itu bergerak menuju Pemda menimbulkan problem. Sudah saja kantor dinas tenaga kerjanya adalah di kawasan. Ya kalaupun demo di dalam kawasan. Ini perspektif yang harus dilakukan. Nah, apa kemudian yang harus didorong dalam perspektif begitu berikutnya? Kalau ini terjadi pada sebuah kawasan dan kemudian yang berikutnya didorong lagi pendidikan itu masuk dalam kawasan. Sekolah-sekolah perjuruan, politeknik itu harus masuk di dalam kawasan agar mereka secara ekosistem ekonomi, secara iklim, maka dia terbangun dalam sebuah iklim industri. Apa problem? Industri seringkali jengah terhadap tenaga kerja di lingkungan karena culture lingkungan dibawa ke dalam culture industri. Ini. Nah, yang terakhir, ini yang harus menjadi modal kerja kita, bahwa untuk wilayah Kuningan, wilayah-wilayah yang daerah hijau, tidak usah kemudian terburu-buru ingin menjadi kawasan industri. Salah. Kenapa? Dari sisi pajak itu sebenarnya dari sisi pajak kepentingan daerah, Pak. Kira gitu ya. Itu lebih baik ada 100 hotel dan 1000 rumah makan, Pak, dibanding ada 1000 pabrik. Kenapa? Hotel dan rumah makan itu benefit pajaknya langsung dinikmati oleh daerah dalam bentuk tunai dalam setiap bulan. Sehingga pendapatan perkotaan seperti kota Jakarta, kota Bandung yang tidak punya kawasan industri jauh lebih tinggi dibanding yang punya kawasan industri. Kenapa? Karena pajak hotel restoran itu langsung yang dinikmati oleh pemerintah kota.
kota, ditambah lagi pertumbuhan kendaraan. Kan ini, nah untuk itu wilayah-wilayah yang Subang Selatan, kemudian Majalengka, Kuningan, sebagian Cirebon, sebagian Indramayu, itu harus tetap mempertahankan kawasan hijaunya. Untuk apa? Kenapa? Karena industri akan berhubungan dengan kepariwisataan. Sabtu Minggu mereka mau kemana? Pasti yang dicari tempat makan. Sabtu Minggu mereka yang mau kemana? Pasti dia healing ke wilayah-wilayah daerah dingin. Untuk itu akan menjadi satu ekosistem ekonomi. Ditambah lagi Pak Mendagri, kita lagi merancang tentang kebijakan keadilan fiskal, yaitu kawasan industri tumbuh karena ada sumber daya air, karena ada oksigen. Oksigen lahir dari mana? Dari daerah gunung. Daerah gunung harus apa? Dipertahankan kawasan hutannya. Bagaimana mempertahankan hutan kawasan gunung? Ya mereka harus mendapat insentif karbon dari pendapatan sektor industri ini. Kalau semua kepala daerah berpikirnya dapat duit, adanya pembebasan, harus ada kawasan, maka akan ada kiamat dalam suatu saat. Kenapa? Gunungnya gundul, sawahnya diuruk, lautnya terabrasi, sumber airnya hilang, sumber oksigennya hilang, industri mengalami penurunan daya dukung lingkungan. Karena bagaimanapun kawasan industri harus memiliki daya dukung lingkungan. Untuk itu kita harapkan kawasan Rebana ini menjadi kawasan industri baru, kawasan pertumbuhan baru, dan bahwa BIJB ide dasarnya itu adalah dibangun didasarkan pada bahwa pemerintah provinsi sedang membagi wilayah pertumbuhan agar orang Majalengka, orang Indramayu, orang Cirebon tidak bicara provinsi baru, kan gitu loh. Sehingga lahir pertumbuhan ini. Nah, sehingga bagaimana BIJB ke depan harus tumbuh dengan baik, karena ini investasi pemerintah provinsi yang sangat tinggi. Maka saya akan membagi dua tahapan. Tahapan pertama yang akan saya lakukan adalah mendorong BIJB menjadi tempat pemberangkatan travel umroh. Karena hampir 200.000, kalau ditambah wilayah Ngapak itu 250.000 orang pergi umroh. Caranya bagaimana? Caranya adalah harus ada embarkasi untuk haji dan umroh yang posisinya di kawasan BIJB, dan ini bisa dilaksanakan. Tetapi sebelum membangun kawasan embarkasi itu harus dibuat MOU dulu dengan Kementerian Agama atau Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Itu caranya. Kalau ini sudah tumbuh, maka akan nanti tumbuh lagi ekosistem pengembangan komersial. Bahkan secara detail kawasan di sini bisa kita sulap menjadi kawasan belanjanya yang haji dan umroh, agar orang tidak bawa korma dari Mekah, tidak bawa korma dari Madinah, tidak bawa sajadah dari Mekah, tidak bawa sajadah dari Madinah. Toh sajadah dari Mekah dan Madinah itu made in China, saya lihat. Kan gitu. Nah, ini cara. Maka aspek-aspek yang dilakukan, sehingga aspek yang saya lakukan selama ini adalah mencoba membangun spirit media sosial. Sesungguhnya lagi menyampaikan tentang ini program, ini problem, dan program-problem ini akan memiliki implikasi yang sangat kuat bagi pertumbuhan pikiran manusia. Karena orang Jawa Barat itu lama sekali pikirannya dibentuk oleh orang lain lewat berbagai paradigma doktrin. Maka hari ini saya lagi merubah cara berpikir orang Barat dan orang Jawa Barat dengan doktrin media sosial, dengan paradigma produktivitas. Dengan produktivitas, anak-anak harus mandi, tidak boleh main HP, ke sekolah tidak boleh bawa motor kecuali jaraknya sangat jauh. Kemudian merubah jajan menjadi makanan, merubah mindset pendidikan anak-anak yang bangor, kemudian dididik disiplin. Kemudian nanti seluruh sistem pendidikan yang memiliki basic kedisiplinan itu akan dilaksanakan di seluruh sekolah di Jawa Barat dengan orientasi kita harus melahirkan anak-anak produktif yang siap menyongsong perubahan dan masyarakat industri. Problem kita hari ini adalah pertumbuhan industrinya sudah semakin tinggi, tapi culture masyarakatnya masih culture agraris. Kalau sudah industri, maka masyarakatnya harus tetap masyarakat industri, tetapi agraris harus dipertahankan. Bagaimanapun bahwa industri perlu kebutuhan pokok rakyat, perlu beras, perlu daging, perlu susu, perlu ikan. Maka siklus ekonomi lingkungan itu harus memiliki implikasi pada
aspek pertumbuhan industri, karena harga produksi pertanian akan baik manakala pertumbuhan industrialisasi baik. Perdagangan akan meningkat manakala pertumbuhan industri baik. Pertumbuhan industri rontok, industri pertanian, industri perdagangan tidak akan bisa berkembang, bahkan bisa kolaps. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.